Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi organisasi dan arsitektur komputer. Sebelum lanjut ke materi, pertama-tama perkenalkan dulu nama saya bernama Ahmad Saifullah, kelas TI 21A3, mahasiswa Teknik Informatika dengan NIM 3121105744. Di sini ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama apa itu komputer, yang kedua adalah sejarah komputer, yang ketiga adalah perkembangan komputer dan generasinya, yang keempat yaitu jenis-jenis komputer, dan yang terakhir yaitu fungsi komputer dengan kesimpulannya. Pertama, apa itu komputer? Pada awalnya istilah komputer merupakan julukan seseorang yang ahli di bidang aritmatika, baik menggunakan alat hitung maupun tidak. Barulah pada tahun 1897, komputer adalah perangkat mesin yang digunakan sebagai alat hitung. Sedangkan secara umum adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut visi Hamzer ZC, sebuah mesin penghitung elektronik yang mana keberadaannya mampu dengan cepat menerima informasi input digital, memproses sesuai program yang diminta dan tersimpan dalam memori, sehingga pada akhirnya menampilkan sebuah informasi. Sedangkan menurut William M. Fowry, yaitu menurut Fowry, pengertian komputer adalah sebuah alat yang mampu memproses data agar bisa melakukan perhitungan secara besar dan juga cepat, termasuk di dalamnya melakukan perhitungan aritmatika dan juga operasi logika, serta tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Selanjutnya, personal komputer atau PC. Secara singkatnya, komputer pribadi atau PC adalah istilah umum yang merujuk pada komputer yang dapat digunakan dan diperoleh orang dengan mudah. Komputer ini biasanya digunakan pada pekerja kantoran ataupun sebagai komputer pribadi di rumah. Selanjutnya itu mobile computing, merupakan teknologi perangkat nirkabel yang dapat melakukan tugas transmisi data, suara, informasi media lainnya seperti video tanpa menggunakan media perangkat fisik atau kabel, terhubung dan saling berkomunikasi melalui gelombang radio. Mobile sendiri merupakan perangkat seluler yang dapat meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan dapat menjadi hiburan. Contohnya yaitu laptop atau notebook. Selanjutnya yaitu mobile device. Mobile device juga dikenal dengan istilah cell phone, handheld device, handheld komputer, atau palm top. Secara sederhana disebut dengan handheld atau alat penghitung computing device yang berukuran saku. Ciri khasnya mempunyai layar tampilan display screen dengan layar sentuh atau keyboard mini. Dalam hal PDA, Personal Data Digital Assistant, masukkan input dan keluaran output dikombinasi dengan interface layar sentuh. Contohnya yaitu tablet dan smartphone. Yang kedua yaitu sejarah komputer. Komputer mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun, yang mana pertama kali muncul belum terlihat seperti saat ini yang Anda gunakan, melainkan benar-benar seperti mesin menghitung. Fungsinya juga sangat sederhana, hanya sebagai alat bantu perhitungan matematika. Yang ketiga yaitu perkembangan dan generasi komputer. Perkembangan komputer yang terjadi selama ini kita bagi menjadi 5 kelompok angkatan. Dalam tiap angkatan tersebut ditentukan dengan komponen utama komputer. Setiap kelompok angkatan ini nantinya mampu menghasilkan output komputer dengan ukuran yang lebih sederhana, kecil, terjangkau, dan juga tahan banting. Perkembangan komputer selalu diiringi dengan berbagai penemuan komponen baru yang dapat membuat bentuk komputer semakin sederhana. Saat ini komputer mampu memproses suara, gambar, teks, dan berbagai non-numerik yang ada di dalamnya. Hal yang paling penting dari komputer adalah seluruh proses gambar, suara, teks, dan hal yang merupakan wujud lain dari perhitungan bentuk numerik dasar. Sedangkan yang diolah dengan menggunakan mesin komputer adalah berbagai angka saja, yakni 1 dan angka 0. Nantinya angka tersebut akan membentuk gabungan kode biner yang mewakili listrik aktif dan non-aktif. Berikut adalah generasi komputer. Generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1956. Generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Generasi ketiga yaitu tahun 1964 sampai 1971. Generasi keempat yaitu 1971 sampai sekarang saat ini. Generasi masa depan
yaitu sekarang sampai dengan masa depan. Jenis komputer yang pertama yaitu komputer portable, komputer yang mudah untuk dibawa kemana saja, yang mana bisa digunakan kebutuhan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah tempat. Jenis komputer ini kurang terkenal karena berat dan juga lebih besar dari laptop. Selanjutnya itu komputer desktop. Pengertian komputer desktop adalah komputer yang dapat ditempatkan di atas meja. Jenis komputer ini mempunyai CPU yang terpisah dari keyboard dan juga monitor. Yang ketiga yaitu komputer palmtop. Pengertian komputer palmtop adalah komputer yang memiliki bentuk kecil dan bahkan bisa digunakan. Jenis komputer ini sudah sangat jarang digunakan semenjak kehadiran smartphone. Yang keempat yaitu komputer notebook. Pengertian komputer notebook adalah komputer yang mempunyai ukuran lebih tipis. Biasanya jenis komputer ini digunakan oleh para pelajar, pengajar, dan para peneliti yang memerlukan komputer yang ringan dan juga ringkas sehingga mudah dibawa kemana-mana. Selanjutnya yaitu handbook atau sub notebook. Handbook adalah jenis notebook namun dengan ukuran yang lebih kecil dari notebook. Biasanya handbook didukung dengan prosesor berspesifikasi rendah. Selanjutnya komputer laptop. Pengertian komputer laptop adalah komputer yang bisa ditempatkan di pangkuan para penggunanya. Laptop sudah didukung dengan CPU, monitor, dan juga keyboard yang menyatu dan bisa dibawa kemana saja. Yang terakhir yaitu komputer tower. Pengertian komputer tower adalah komputer dengan bentuk lebih besar ketimbang komputer desktop. Umumnya komputer ini disimpan di atas ataupun di sisi meja. Jenis komputer ini bisa ditambahkan dengan perangkat pendukung karena mempunyai expansion slot. Selanjutnya itu fungsi komputer. Fungsi komputer sendiri yaitu ada 6, yaitu yang pertama data input. Mesin komputer mampu menerima informasi atau data dari sumber lain yang berasal dari luar. Data tersebut mudah diterima melalui berbagai kegiatan pada keyboard, mouse, ataupun komputer lain dan peralatan lainnya. Selanjutnya data processing. Fungsi paling utama dari komputer adalah agar bisa melakukan pengolahan data, sehingga nanti mampu menghasilkan output dalam bentuk informasi. Biasanya data diolah di dalam komputer sedia dalam bentuk gambar, teks, audio, grafik, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu data output. Fungsi selanjutnya dari komputer adalah agar bisa memberikan hasil output setelah melalui berbagai proses pengolahan data. Informasi ini nantinya bisa disajikan dengan menggunakan monitor, alat printer, dan juga speaker. Selanjutnya itu data storage. Komputer juga bisa disajikan sebagai tempat dalam menyimpan data, sehingga data tersebut bisa ditemukan secara mudah dan digunakan kembali oleh penggunanya. Data tersebut nantinya akan disimpan di dalam memori komputer atau di dalam memori eksternal. Yang terakhir yaitu data movement. Fungsi lainnya dari komputer adalah agar bisa memindahkan data yang berasal dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya atau berbagai peralatan output lain. Nah, berdasarkan fungsi di atas, komponen yang terdapat di komputer terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu input, proses, dan output. Berikut ini penjelasannya. Komponen input adalah komponen hardware yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perintah tugas yang nantinya akan diberikan kepada komputer. Beberapa contoh komponen input pada komputer adalah keyboard, mouse, trackpad, pen, scanner, mikrofon, dan sebagainya. Yang kedua yaitu komponen proses. Komponen proses adalah komponen yang memiliki tugas dalam mengolah ataupun memproses suatu perintah yang didirikan oleh brainware agar kemudian ditampilkan pada komponen komputer. Beberapa contoh komponen proses adalah prosesor, motherboard, hard disk, dan juga RAM. Selanjutnya yaitu komponen output. Komponen output adalah komponen yang bertugas dalam menampilkan informasi dari suatu perintah yang sudah diproses oleh komputer lain. Beberapa komponen output pada komputer antara lain adalah monitor, speaker, printer, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kehadiran komputer sendiri memang memberikan banyak kemudahan untuk menunjang berbagai aktivitas harian. Salah satu contohnya adalah munculnya jaringan internet yang menghubungkan perangkat dari seluruh dunia, mulai protokol World Wide Web. Saat ini hampir setiap bisnis memerlukan teknologi komputer. Di dalamnya sudah diinstal dengan berbagai software yang mampu mempermudah mereka dalam mengerjakan tugas dan memberikan pengalaman belanja yang lebih baik pada konsumen. Itu saja yang dapat saya sampaikan di materi ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Jika ingin menghubungi saya bisa melalui email di bawah ini,